Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu peserta pengimbasan program Guru Belajar dan Berbagi seri Semangat Guru Kemampuan Non-Teknis dalam Adaptasi Teknologi. Baik, sebelumnya perkenalkan dulu nih profil peserta ya. Saya adalah Elvira Susiuniati, Guru Mapel Bahasa Inggris dari SMP Negeri 18 Bandar Lampung. Salam kenal Bapak Ibu. Langkah belajar kita yang tahap pertama adalah peserta mendaftar di portal Guru Belajar Berbagi. Kemudian diikuti dengan pelatihan yang terdiri dari 6 pelajaran. Tahap 3, peserta mendapatkan sertifikat setelah mengajarkan semua tugas dan kuis dengan total 32 jam pelajaran. Baik, silakan klik pertama-tama, klik Guru Belajar, program Guru Belajar Berbagi Kemendikbud.go.id. Kemudian silakan klik masuk. Setelah itu isilah dengan surel Bapak Ibu yang @guru.id beserta password. Kemudian tara, seperti ini tampilannya. Silahkan klik semangat guru. Oke. Ya. Saya mengikuti kegiatan ini seri Semangat Guru Kemampuan Non-Teknis dalam Adaptasi Teknologi Gelombang 8. Tujuannya adalah program ini dirancang untuk memberikan pembekalan kemampuan non-teknis bagi para guru dalam proses adaptasi teknologi pendidikan yang terus berjalan. Yang kedua, mengintegrasikan teknologi dan kemampuan non-teknis ke dalam kelas sehingga dapat berkolaborasi, berkomunikasi, dan berpikir kritis dan kreativitas sehingga hasil kegiatan belajar dapat berdampak besar. Kemudian susunan course, jadi di kegiatan seri Guru Belajar Berbagi Semangat Guru ada 6 tahap yang Bapak Ibu mesti ikuti. Yang pertama, resilience, critical thinking, creativity, communication, empower teacher, dan collaboration. Baiklah, kita lihat yang pertama, resilience, yaitu tangguh dan teknologi. Di tahapan ini saya mendapatkan ini yang pertama nih, resilience adalah kemampuan seorang guru untuk bangkit setiap kali mengalami kegagalan atau desakan mundur dalam situasi tertentu. Dan komponen yang menentukan seseorang itu bangkit atau bahasa kita sebut dengan melenting dari kemunduran atau kegagalan adalah yaitu mengantisipasi bentuk tantangan di kedepannya. Itulah mengapa sebabnya kita sebagai pengajar diperkenalkan untuk dengan menerapkan kerangka SUMMER, yaitu substitution, augmentation, modification, dan redefinition. Mulai dari tingkat temula ke mahir, nanti bisa Bapak Ibu pelajari. Yang kedua, critical thinking, yaitu berpikir kritis dan teknologi. Berpikir kritis merupakan proses berpikir, yaitu observasi, refleksi, dan menalar, yang disiplin, mahir, dan aktif dalam membuat konsep dari menerapkan, menganalisis, mengsintesis, dan atau mengevaluasi informasi apapun yang diterima. Yang ketiga adalah creativity. Di creativity ini ada konten dan teknik penceritaan. Kemampuan bercerita itu adalah kesanggupan atau kemampuan atau kekuatan yang dimiliki oleh setiap individu dalam menyampaikan gagasan atau ide melalui lisan maupun tulisan yang menceritakan tentang perbuatan, pengalaman, dan teknologi ini membantu kita sekali untuk mengolah kemampuan kita bercerita. Dan konten merupakan bentuk komunikasi terutama audiovisual yang berisi informasi, hiburan maupun ajakan. Tahapan membuat konten yaitu pertama rencanakan dahulu, kemudian dieksekusi, dan terakhir baru kita membuat rencana. Oke, untuk yang keempat adalah communication, yaitu komunikasi yang efektif. Merupakan proses pertukaran ide, pemikiran, pengetahuan, serta informasi yang disajikan dengan cara yang paling dipahami oleh penerima sehingga tujuan atau niatnya dapat terpenuhi sebaik mungkin. Yang kelima adalah empower teacher. Penerapan kelas campuran atau kita sebut dengan blended learning merupakan menerapkan pembelajaran campuran yang memungkinkan peserta didik mendapatkan pengalaman yang optimal. Dan tentunya kita harus menyiapkan fasilitas belajar kepada peserta didik. Nah, yang kelima nih, collaboration, yaitu kolaborasi dan dampak. Di collaboration dan dampak ini, saya beserta seluruh penyelenggara mungkin ya, mengajak Bapak Ibu mempraktekkan hasil keseluruhan pembelajaran
yang kita dapatkan dari program seri belajar dan semangat guru, terutama saya ya, untuk diterapkan di lingkungan kita sekarang, yaitu kemampuan teknis dan dengan berkolaborasi, yaitu menggunakan semua daya, aset, kekuatan, potensi yang ada di sekitar lingkungan kita, terutama di tempat Bapak Ibu mengajar. Yang kedua, yaitu sebagai usaha bersama memperluas dampak materi demi meningkatnya layanan pembelajaran kepada murid, sehingga pendidikan Indonesia semakin maju dan jaya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih sudah mendengarkan penyimbasan yang saya berikan ini, dan saya merasa sangat terbantu dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari kegiatan ini. Semangat Bapak Ibu semua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.